Sulawesi Tengah, bumi Tadulako ini adalah bumi yang ditakdirkan Allah dengan beragam sumber daya alam yang luar biasa. Ya. Siapa lagi yang akan menjaga, siapa lagi akan memanfaatkan, siapa lagi akan membangun, kalau bukan masyarakat Sulawesi Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Sahabat Humas Polda Sulteng, kali ini ketemu bersama saya lagi Julius Efrain. Dan tentunya harus kita mengatakan di awal adalah salam presisi. Nah, kali ini kembali lagi untuk podcast Polda Sulawesi Tengah. Begitu. Nah, kali ini kita akan membahas satu topik yang kemudian akan terus menjadi pembahasan kita. Karena memang ada isu yang kemudian mengatakan apakah operasi Madagoraya ini harusnya berakhir di tahun 2022 ataukah akankah diperpanjang di 2023. Telah hadir bersama saya tokoh kebanggaan kami, ya, ayah kami, bapak kami tercinta, yaitu Kapolda Provinsi Sulawesi Tengah, Irjen Pol Dr. Andus Rudi Sufaryadi. Selamat pagi, salam sejahtera Pak Kapolda. Pagi, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Kapolda, ini kalau kita berbicara tentunya nanti saya akan bawa Bapak begitu berbicara serius tapi santai begitu, Pak. Karena kita akan memberikan edukasi kepada viewers atau kepada sahabat Humas Polda Sulteng, bagaimanakah kemudian kita bisa melihat sejarah ataupun juga napak tilas dari perjalanan Bapak yang sekarang tercatat sebagai tokoh perdamaian begitu bersama dengan Gubernur Provinsi Sulawesi Tengah. Saya akan langsung mulaikan podcast kita di hari ini, Pak Kapolda, dengan telah tertangkapnya Pak Guru atau Askar begitu di September 2022. Artinya ini apakah menjadi puncak keberhasilan dari Polda Sulteng dalam penanganan DPO terorisme untuk Mujahidin Indonesia Timur? Ya, terima kasih. Mujahidin Indonesia Timur itu adanya dimulai sejak waktu mereka memperkembangkan dengan ISIS waktu itu yang dipimpin oleh Santoso. Jadi tahun 2014 mereka sudah ada di Gunung Biru, wilayahnya cuma Poso dan Parigi Motong. Itu dengan jumlah yang cukup banyak waktu itu karena memanggil beberapa masyarakat untuk bergabung dengan mereka. Puncaknya memang betul dari operasi Tinombala dan dilanjutkan operasi Madagoraya, terakhir itu sisa DPO memang tinggal Pak Guru alias Askar. Itu. Ya. Dengan tertembaknya Askar, berarti berakhir sudah kelompok MIT ini kita buru di Gunung Biru. Berapa jumlah kemudian DPO yang akhirnya tertangkap atau terselesaikan oleh tim kepolisian khususnya Polda Sulteng, Pak Kapolda? Ya, saya cerita saya aja. Jumlahnya cukup banyak. Waktu saya operasi Tinombala, saya Kapolda di Sulawesi Tengah tahun 2016 sampai 2018, itu ada 25 orang DPO tertembak dan tertangkap hidup. Gitu. 25 orang. 25 orang. Namun demikian, setelah saya menjadi Kapolda kembali tahun 2021 sampai dengan hari ini, ya itu sudah ada 6 orang, termasuk Ali Kalora, DPO kita yang utama, tertembak di Poso. Baik, Pak Kapolda, kalau kita melihat sejarah karir Bapak di Sulawesi Tengah, pernah menjadi Kapolres Poso, dan kemudian setelah itu kembali ke Polda Metro Jaya kalau tidak salah, bahkan juga kembali ke Polri, kemudian ke Sulawesi Tengah, kembali ke Jawa Barat, dan kembali lagi ke Sulawesi Tengah. Saya akan mengulik khusus Sulawesi Tengah saja, Pak Kapolda. Menjadi Kapolres Poso di 2005, kemudian Kapolda 2 periode begitu. Pak Kapolda memang sangat cinta Sulawesi Tengah, sangat cinta untuk menangani kasus-kasus terorisme begitu, Pak Kapolda. Begini, karena di dalam hidup kan sebetulnya ini perjalanan. Saya juga tidak bisa memilih. Saya ditunjuk sebagai Kapolres Poso tahun 2005 sampai 2007. Waktu itu 2 tahun pada saat itu. 2 tahun waktu itu. Ya, kita mulai dari memetakan siapa sih pelaku terorisme, pelaku kekerasan yang ada di Sulawesi Tengah dan di Poso. Itu belum terpetakan. Beruntung waktu itu ada Satgas yang dipimpin oleh Pak Tito, yang wakilnya Pak Idam waktu itu. Nah, itu bergabung, saya bergabung bersama, kita bersama-sama berhasil memetakan bahkan mengungkap pelaku kekerasan di Poso. Dari Poso itu bisa diungkap kasus kekerasan yang ada di Palu. Ya kan? Yang ada di Palu itu bahwa diungkap di Poso dari tahun 2005 sampai 2007. Kita memetakan siapa dan juga memberikan saran kepada pemerintah daerah untuk melakukan apa agar radikalisme ini tidak berkembang di Poso.
Pada saat Pak Kapolda awal bertugas di Sulawesi Tengah, tepatnya di Poso 2005, itu memang konflik Poso pun juga masih panas atau seperti apa pada saat itu Pak Kapolda lihat? Masih terjadi. Saya datang menjadi Kapolres itu karena ada pembunuhan 3 siswi di Poso. Waktu mau sekolah dipotong kepalanya, disimpan di gereja. Waktu itu. Maka saya ditunjuk menjadi Kapolres Poso. Ya, untuk mengungkap itu. Untuk mengungkap siapa pelaku kekerasan di Poso. Ditemanin oleh, waktu itu ada Pak Tito sebagai Kepala Satgas dan Pak Idam Aziz wakilnya, dan sama-sama. Dari Satgas itulah dibentuk Satgas itu karena saya juga bergabung dalam Satgas sebelum jadi Kapolres, ya kita sama-sama saling membantu dan berhasil mengungkap semua kasus kekerasan yang ada di Sulawesi Tengah. Itu di 2005 hingga 2007. 2005 2007. Kemudian Pak Kapolda kembali lagi bertugas di Metro Jaya, Kapolda Metro Jaya, kalau saya tidak, di Polda Metro Jaya maksud saya. Ya, setelah Kapolres Poso, saya menjadi Wadir Kriminal Umum, Wakil Direktur Kriminal Umum di Polda Metro Jaya, terusnya di Kaden 88 di Polda Metro Jaya, saya Kapolres Jakarta Utara, kemudian saya bergabung sama Pak Tito di BNPT. Nah, setelah itu baru saya jadi Kapolda di Sulawesi Tengah. Di tahun berapa awalnya? Tahun 2016 sampai 2018. Kembali lagi ke Sulawesi Setelah Tengah. Itu dari sini saya menjadi Dankor Brimob sampai tahun 2019 dan terus menjadi Asop Kapolri, kemudian menjadi Kapolda Jawa Barat. Baik, Pak Kapolda melihat 3 kali Pak Kapolda menginjakan kaki di Sulawesi Tengah di Bumi Tadulako, dari Kapolres Poso 2005 hingga 2007, 2016 kemudian ke Kapolda Sulawesi Tengah, bahkan kembali lagi ke Kapolda Sulawesi Tengah begitu. Ada kecintaan apa begitu Pak? Apakah memang spesifikasinya untuk menanggulangi terorisme, radikalisme begitu Pak? Begini. Penunjukannya apakah arahnya ke sana begitu Pak Kapolda? Sebetulnya kan saya dinas di mana-mana. Ya, saya cerita. Saya pernah menjadi komandan batalion di Papua. Itu ya, saya hidup dengan Papua dan saya harus cinta Papua. Setelah itu, saya pindah menjadi wakil komandan Satuan Brimob di Maluku. Yang ketika itu konflik besar. Anak-anak masih kecil, saya bawa anak-anak, ya saya harus cinta dengan Malukunya waktu itu. Walaupun bertahun-tahun ada di sana, ya kita cinta dengan Maluku. Jadi saya dengan kecintaan itulah kita punya semangat dalam bekerja. Begitu juga gitu kembali saya jadi Kapolres Poso. Wah, saya adalah bagian dari masyarakat Poso yang cinta Poso. Ya, tahu-tahu panjang. Akhirnya jadi Kapolda dan 2 kali. Ya. Itulah hidup yang kita tidak bisa memilih karena saya cinta dengan wilayah ini mungkin ya Allah takdirkan saya kembali ke sini. Jadi takdir Allah, takdir Tuhan. Tapi Kapolda melihat Sulawesi Tengah itu seperti apa begitu, khususnya Poso? Apakah framing Poso dengan banyaknya sarang terorisme atau paham radikalisme yang begitu berkembang di sana, orang luarnya melihat seperti itu Pak Kapolda? Apakah memang betul? Begini, ya mungkin salah satunya adalah pemberitaan. Jadi blow up media. Iya, blow up media. Begitu kejadian blow up, padahal kan masyarakat tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Dan nomor 1, sumber daya alamnya juga Poso luar biasa. Sulawesi Tengah ini luar biasa. Jadi untuk para wisata juga seharusnya bisa hidup. Karena stegman, karena ada teroris itu, jadi pasti orang takut semua. Dengan demikian, berakhirnya teroris ini seharusnya Poso dan Sulawesi Tengah itu menjadi tempat pariwisata yang sangat baik di Indonesia. Apalagi barusan kita melaksanakan Festival Danau Poso yang seharusnya mengangkat framing tourism atau framing kedamaian di Poso begitu. Pak Kapolda, ketika kemudian Pak Kapolda berhasil menuntaskan Pak Guru atau Askar di September, saya mencatatnya kalau tidak salah di 29 September begitu Pak Kapolda. Pak Kapolda sudah menjawab bahwa ini menjadi satu kebanggaan, satu keberhasilan. Ada hal-hal lain yang Pak Kapolda lihat setelah seluruh DPO MIT akhirnya pun juga terselesaikan dengan baik. Ya, saya keliling terutama di masyarakat Poso. Ya, kebetulan hampir di setiap saya dinas di Sulawesi Tengah ini, saya itu Natalnya ada di Tentena. Selalu Natal di Tentena. Saya di Tentena. Jadi saya menangkap ketika Festival Danau Poso terakhir kita adakan kemarin, itu
suatu kegembiraan yang luar biasa oleh masyarakat Poso karena DPO-nya juga sudah habis. Saya melihat berbaurnya masyarakat juga sudah luar biasa. Saya lihat saudara-saudara yang berhijab banyak sekali, dan itu wah itu yang menjadi semangat yang luar biasa. Saya sama Pak Gubernur lihat Pak Gubernur juga menyatakan wah beliau juga sangat bangga bahwa pasti pulih. Sulawesi Tengah ini pasti akan baik dengan habisnya kelompok MIT. Karena terlihat dari gambaran ketika Festival Danau Poso kemarin itu luar biasa. Masyarakat sudah pulih. Oke. Gitu. Framing Poso bisa kembali lagi Pak Kapolda? Ya insya Allah. Framing yang harus damai. Kembali. Framing Bumi Sintu Maroso begitu. Ya. Poso harus menjadi Bumi Sintu Maroso yang menjadi kebanggaannya masyarakat Sulawesi Tengah. Baik. Ya. Ada satu cerita yang kemudian menjadi pemberitaan ketika bagaimana Pak Kapolda bertugas sebagai Kapolres di Poso pada saat itu. Sempat tertembak atau seperti apa begitu ceritanya Pak Kapolda? Begini. Sempat diancam atau sempat apa begitu Pak sebutannya? Pada tahun 2006, kira-kira saya baru 2 bulan. 2 bulan. Saya jadi Kapolres. Itu saya akan sholat subuh ke Masjid Raya di Poso itu. Saya dihadang 2 orang dan ditembak. Kena di mana Pak? Waktu itu jaraknya hanya 30 cm senjatanya dari saya. Ya alhamdulillah karena belum waktunya. Ya. Jadi saya tidak tertembak. Yang menembak itu kita tahu yang naik motor namanya Yono Sayur panggilannya itu. Yono alias Yono Sayur. Yang nembak saya itu adalah Enal Tau. Ya. Enal Tau ini seorang warga negara Filipina. Dia melakukan penembakan, saya orang yang ke-7. 6 orang yang ditembak sama dia itu semua meninggal dunia dan ditembak di kepalanya. Di antaranya ada anggota Polri yang ditembak ketika buka puasa rumahnya di belakang Polres Poso. Waktu itu. Ya, Enal Tau ini dapat sama Densus, saya juga ada di Aceh tahun 2010. Tertembak di Aceh dan kita lumpuhkan. Sedangkan Yono Sayur tertembak di operasi Tinumbala. Yono Sayur ini adalah pentolan ya kalau tidak salah. Yono Sayur senior ini, ya, NIT. Yono Sayur ini di antara kelompok MIT yang ada di Gunung Biru, dia yang paling tua umurnya. Oke. Ya, dan saya melihat akhirnya kita tahu hasil pemeriksaan dan video Yono Sayur inilah yang motong saudara kita, dipotong kepalanya di waktu itu, yang sudah tua di Poso. Pak Kapolda melihat begitu banyak tantangan yang Pak Kapolda lewatin ketika di Poso. Ya. Tetapi masih ingin kembali lagi ke Sulawesi Tengah begitu Pak Kapolda. Sama sekali tidak takut Pak. Begini, karena ya, ini tugas Pak. Karena ini pekerjaan, karena ini tugas, ya, dan ini merupakan harus saya cintai. Cinta. Ya. Baik. Bahkan semua pekerjaan, semua tugas ya, saya cinta. Jadi apapun resikonya, ketika saya mendaftar jadi polisi sudah saya sampaikan. Begitu saya ketemu istri juga sudah saya sampaikan bahwa badan saya ini, kepala saya ini udah untuk negara. Baik. Ya. Ini saya belum bahas tentang operasi Madagora aja secara spesifik gitu, karena memang di segmen ini saya masih ingin terus mengulik kisah apa yang kemudian pernah dialami oleh Jenderal Kebanggaan kita yaitu Kapolda Sulawesi Tengah. Bahkan ada satu cerita lagi Pak Kapolda. Di rumah dinas ya kalau tidak salah ini sudah menjabat sebagai Kapolda. Saat itu pun juga sudah sempat mendapatkan ancaman dari 5-6 orang ya Pak. Iya 5 orang. Yang menyamar menjadi tukang parkir Pak. Ya karena DPO ini ada tertembak, Ali Kalora tertembak 3 bulan yang lalu. Kejadian ini baru 3 bulan. 3 bulan yang lalu. Ya 3 bulan yang lalu saya yang melihat sendiri. Saya kok nggak enak gitu. Saya sampaikan sama anak-anak di rumah, coba itu ambil KTP-nya, periksa. Yang barusan saya lihat dari mobil, diperiksa, difoto. Setelah itu, baru Densus ya, hubungi saya, ada kelompok dari Gorontalo namanya Sarwo, itu sudah merencanakan, setelah dia keluar, dia merencanakan mau bom mobil saya. Oke. Mobil saya. Ini 3 bulan lalu Pak? 3 bulan yang lalu. Mobil saya diungkap sama Densus, 5 orang. Jadi 2 orang, 3 orang ada di
Palu, 2 orang ada di Poso, sudah ditangkap semuanya. 3 bulan lalu kalau kita runut ke belakang berarti itu pada saat pun juga berkaitan atau dekatan dengan tertangkapnya Pak Guru. Setelah Ali Kalora, Pak Guru setelah Ali Kalora. Iya. Okay. Setelah Ali Kalora. Dan kemudian dicurigai motifnya apakah kemudian? Ya, memang saya sasarannya. Sasarannya Pak Kapolda. Di mereka marah. Ya. Karena kan saya memimpin operasi Tinombala, saya memimpin operasi Madagoraya. Nah, Santoso juga dapat waktu Tinombala, Madagoraya juga kita berhasil menangkap Ali Kalora. Ya itu, mereka marah ya sasarannya pasti saya. Oke, baik. Ya. Pak Kapolda, kita akan break dulu, nanti akan lanjut ke segmen 2. Segmen 2 saya akan sangat spesifik untuk membahas apa peran Kapolda yang kemudian ingin menanggulangi dan juga kemudian ingin memberantas terorisme serta radikalisme begitu. Terutama kalau kita berbicara tentang operasi Madagoraya, apakah akan diperpanjang di 2023. Tetap bersama kami di podcast Presisi Polda Sulteng. Ya, viewers, kembali lagi untuk podcast Presisi Polda Sulteng, dan tadi kita sudah di segmen awal secara singkat begitu mengenal bagaimanakah kemudian sepak terjang ataupun juga karir dari kebanggaan kami Pak Kapolda, Irjen Pol Dr. Aris Rudi Sufaryadi begitu di Sulawesi Tengah, yang kemudian beliau tadi menceritakan kisahnya pernah menjadi Kapolres Poso dan kemudian menjabat Kapolda Sulteng dan kemudian sempat untuk menjabat sebagai Kapolda Jawa Barat dan kembali lagi ke Sulawesi Tengah. Artinya kecintaan beliau terhadap bumi atau negeri Tadulako atau yang Pak Gubernur sering menyebutkan adalah bumi negeri 1000 megalit begitu, khusus di Poso untuk bumi Sintu Maroso, dan ini yang menjadi salah satu hal yang bisa menjadi contoh bagi kita semuanya, kecintaan kita terhadap daerah ini. Dan juga viewers, ini kita melihat juga tadi ada tayangan bahwa operasi Madagoraya begitu, tangkapan visualnya yang kita lihat ini dari helikopter begitu, yang kemudian membawa salah satu brosur ataupun juga pengenal untuk DPO MIT. Kembali lagi saya akan kemudian mengulik serta bagaimanakah kasus radikalisme ataupun juga terorisme ini pun juga menjadi satu terobosan bagi seorang jenderal Pak Rudi Sufaryadi begitu, yang sangat konsentrasi untuk membangun Sulawesi Tengah, kedamaian yang ada di bumi ini. Saya kembali lagi ke Pak Kapolda. Pak Kapolda, kalau kita bicara tentang operasi Madagoraya, ini artinya sudah masuki tahap keempat untuk 2022. Operasi ini masih akan terus dilanjutkan, Pak? Begini, operasi Madagoraya ini harus tetap dilanjutkan. Karena apa? Walaupun DPO-nya sudah habis, tapi operasi di Poso, di Parigi Mutong, di Sigi, itu di 3 wilayah ini operasi sudah dilaksanakan lebih dari 10 tahun. Dengan nama yang sama, dengan Pak nama yang berbeda. Dari mulai operasi Tinombala dan operasi Madagoraya. Bahkan ada operasi-operasi sebelumnya. Itu kan membuat masyarakat terbiasa dengan operasi, biasa hidup banyak pos-pos, ada TNI, ada Polri, teman-teman TNI, teman-teman yang BKO-BKO banyak, sehingga masyarakat sudah terbiasa dengan pos-pos itu. Jadi kita harus melakukan operasi namanya pemulihan. Pemulihan itu masyarakat harus terbiasa mengamankan kampungnya sendiri, mengamankan dirinya sendiri untuk tetap mandiri, menjaga kampung dan menjaga diri sehingga kehidupannya normal kembali. Nah itu operasi pemulihan. Jadi diantaranya adalah itu. Yang berikut, kenapa harus dilanjutkan operasi? Kita juga harus melakukan pemulihan terhadap kampung-kampung yang pernah menjadi korban terorisme. Tercatat beberapa kampung, beberapa tempat di 3 kabupaten ini. Yang berikut, kita juga harus melakukan operasi namanya deradikalisasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat ataupun perorangan dan kelompok di daerah-daerah yang pernah melakukan supporting terhadap kelompok MIT. Sehingga pahamnya tetap radikal. Jadi kita lakukan deradikalisasi. Mereka disebut partisipan begitu? Ya, supporting partisipan terhadap kelompok MIT. Jadi itu kita juga harus melakukan operasi sehingga ada beberapa kegiatan yang kita lakukan. Artinya Pak Kapolda konsentrasi di 2023 akan lebih ke edukasi dan juga sosialisasi begitu? Betul. Kita akan membimbing masyarakat-masyarakat yang terpapar ataupun mantan napiter yang sudah pulang bisa hidup berdampingan dengan masyarakat yang lainnya, memberikan pelajaran supaya juga mereka bisa mempunyai mata pencarian. Ya, ada beberapa pelatihan-pelatihan dan kita juga mengadakan semacam kegiatan seni budaya supaya masyarakat juga tidak terlalu memikirkan situasi yang sudah lampau. Gitu.
Pak Kapolda melihat gambaran proyeksi, bukan proyeksi, maksud saya adalah gambaran Kamtipmas di Poso khususnya begitu di 2023 setelah kemudian tertangkapnya Pak Guru atau Askar yang terakhir. Apakah ada jaminan begitu masyarakat Poso akan hidup damai? Kita menginginkannya seperti begitu Pak Kapolda. Tapi kita bicara realita di lapangan. Insya Allah sampai hari ini saya masih bolak-balik ke Poso, saya melihat, saya mendapat laporan, saya ketemu masyarakat. Kita menyaksikan sendiri ada festival Danau Poso. FDP yang baru. Ya, itu luar biasa. Saya sangat yakin dan aku yakin ini masyarakat Poso akan pulih. Yang paling penting tetap menjaga dinamika kehidupan masyarakat seperti yang ada sekarang ini. Ya, itu. Baik. Pak Kapolda, kenapa kemudian kasus terorisme, kasus radikalisme, kita bicara secara general, secara makro begitu, secara umum di Indonesia, itu masih sulit untuk dituntaskan gitu Pak Kapolda. Ya. Apa sih yang harusnya menjadi pekerjaan rumah kita bersama begitu? Karena kan dari sejak Indonesia merdeka itu sudah ada terorisme. Cuma namanya bukan teroris lah. Ya, waktu itu belum namanya teroris. Mereka menginginkan negara ini berdasarkan syariat Islam. Yang sampai hari ini ada kan kelompok masyarakat yang tidak setuju, tidak sepaham dengan dasar negara Pancasila. Selama itu dasar negara kita masih Pancasila dan kita jaga, kita solid, ya tetap kelompok-kelompok yang menginginkan dasar negara syariat Islam masih ada. Dan selama itu pula ada kelompok yang menggunakan kekerasan, ingin memaksakan dasar negaranya syariat Islam. Itulah makanya tetap pasti ada. Selama negara ini berdiri, menurut saya ada, tapi kita minimalisir. Begitu muncul, harus kita tangkap, kita ungkap. Begitu menggunakan kekerasan, tangkap, ungkap. Nah gitu. Karena ya itu kan akan muncul terus. Akan muncul terus. Dan ini menjadi komitmen dari Polri? Iya, komitmen dari Polri dan bangsa ini. Ya, pemerintah. Ya, pemerintah untuk sama-sama bergandingan tangan dengan masyarakat. Kita tetap solid dengan Pancasila, tidak ada yang memaksakan kehendak di luar itu. Tapi siapa yang sebenarnya menjadi incaran utama ketika ada teroris begitu Pak Kapolda? Gini, kita cerita Sulawesi Tengah, iya. Kita cerita Poso. Kenapa ada teroris di Poso? Semua tanya, bingung. Kok Poso yang dipilih markasnya teroris? Kenapa? Karena Poso pernah terjadi konflik horizontal. Ya. Nah, itu adalah lahan subur terorisme. Makanya di setiap ada konflik horizontal, masuklah. Itulah lahan subur terorisme. Maka mari sama-sama kita cegah, jangan sampai ada dimanapun juga di Republik ini terjadi konflik horizontal. Karena itu adalah lahan suburnya terorisme. Gitu. Jadi adanya pencegahan atau preventif untuk tidak adanya konflik horizontal. Betul. Karena ini akan menjadi ladang mereka. Ya. Untuk mereka masuk dan kemudian menjadi ada brainwash-nya di situ, cuci otaknya. Ya. Dan akhirnya kemudian bisa terpapar dengan kasus radikalisme. Ya. Pak Kapolda tadi mengatakan bahwa akan ada di 2003 operasi Madagoraya. Dan ini lebih fokus nanti kepada bagaimana bisa lebih mengayomi masyarakat, mengedukasi warga begitu. Dan juga kemudian bagaimana warga tidak lagi menjadi partisipan, ya otaknya kembali begitu untuk bisa lebih sehat lagi memikirkan negara Kesatuan Republik Indonesia, khususnya Bumi Sintiung Maroso. Ya. Apa yang menjadi program detail Pak Kapolda untuk mengajak masyarakat bisa lebih berbaur nantinya di Operasi Madagoraya 2023? Baik. Pertama, dalam Operasi Madagoraya kita sudah petakan. Ya. Mana kampung-kampung, mana dusun-dusun yang pernah menjadi korban terorisme. Itu dulu kita ini kita bicara semua. Di Poso Pak ya, Kapolda. Ya itu dulu kita sambangin. Okay. Yang di Poso banyak. Selanjutnya kita sudah memetakan kelompok-kelompok wilayah-wilayah yang sudah terpapar oleh paham radikalisme. Untuk itu maka kita membuat program. Di antaranya adalah saya sudah pernah mendatangkan dai Kamtipmas dari berbagai Polda dan dari teman-teman TNI. Oke. Di dalam operasi Madagoraya, saya masih melibatkan teman-teman dari TNI untuk melakukan kegiatan bersama. Jadi ada sinergi bersama TNI? Ya kan? Bahkan harus diketahui oleh masyarakat, operasi Tinombala ini, operasi Tinombala yang lalu adalah operasi pertama kali yang dilakukan antara TNI dan Polri setelah berpisah ya. Waktu itu reformasi, kita melakukan operasi bersama. Duduk bersama, sama-sama duduk, sama-sama menggunakan satu HT, bahkan satu bahasa. Nah itu menjadi contoh
waktu itu Panglima TNI dan Bapak Kapolri datang ke sini, wah ini operasi luar biasa. Dan inilah yang menjadi dasar-dasar operasi berikutnya. Bahwa kita bisa operasi bersama, sama-sama melaksanakan di daerah konflik. Oke, jadi nanti akan ada pemetaan di mana kemudian akan melihat daerah-daerah atau desa-desa yang menjadi korban begitu. Kemudian apa yang akan dilakukan kepada keluarga korban yang mungkin sampai saat ini masih menjadi trauma begitu? Ada healing trauma ya pasti begitu Pak Kapolda. Kita melakukan sambang ke mereka, kita juga menyampaikan kepada mereka bahwa DPO sudah habis semuanya. Yang terakhir adalah Pak Guru. Ya kan, yang terakhir Pak Guru, supaya mereka juga tahu semua bahwa DPO sudah ada. Mereka bisa bebas berkebun, mereka juga kita sambangin, dan wilayah, terutama Kapolres, harus datang juga ke tempat itu, menyampaikan sama masyarakat, mengajarkan mereka untuk PAM Swakarsa. Mereka harus tahu menjaga kampungnya sendiri, dan dibuat jadwal siskamling, gitu. Dibuat jadwal siskamling, jadi masyarakat itu bisa menjaga dirinya sendiri, dan pasti tenang dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Itu untuk mapping poso Pak Kapolda. Adakah kabupaten lain yang kemudian akan menjadi fokus dari pemetaan? Karena kita tahu bersama poso berdekatan dengan Parigi Motong, kemudian juga Sigi. Ada beberapa kasus di Sigi, di Lembah Tongoa pada saat itu pun juga kita tahu bersama. Pemetaan kabupaten dilakukan juga. Justru di Maragaraya ini nambah jadi 4 kabupaten. Memang kelompok MIT ini melakukan operasinya ada di Kabupaten Sigi, Parigi Motong, dan Poso. 3 kabupaten ini melakukan kekerasan. Justru yang harus tahu, kok dari Poso, Parigi Motong, tiba-tiba ke Sigi. Kenapa mereka melakukan kejahatan waktu di Sigi? Bahkan bakar, bacokin orang kampung. Tujuannya apa? Ini jarang orang mengungkap. Setelah ditanya kepada yang tertangkap hidup, tujuannya yang pertama adalah, bahkan kita melihat komunikasinya bersama Densus, mereka ingin membuat kacau antara masyarakat, bahkan inginnya terjadi konflik horizontal lagi. Kembali. Mereka jadi besar dan mereka bisa aman melakukan kegiatan-kegiatan terorisme. Itu ternyata dengan diberi kegiatan seperti itu, masyarakat di shock terapi seperti itu, bahkan ya beberapa yang terbunuh, tidak terjadi konflik itu. Wah, itu dia. Akhirnya dia kembali lagi ke tempatnya semula dan tertembak semuanya di tempat-tempat semula mereka itu. Itu dia. Jadi ya saya bersyukur masyarakat berarti sudah kuat. Tidak perlu melakukan membalas sendiri karena sudah tahu kelompoknya dan kita berhasil mengungkap semuanya. Berarti ada 4 kabupaten yang akan menjadi fokus nanti. Ini adalah kabupaten yang kemudian menjadi ekspan yang berkembang terbaru adalah Tojo Nauna begitu. Pak Kapolda melihat di Touna apa yang dilihat begitu Pak Kapolda? Ini kan kita harus melihat secara menyeluruh. Dan saya juga mengerti, paham siapa-siapa saja yang ada di daerah Sulawesi Tengah ini. Hasil mapping juga kita melihat sendiri, saya juga cek dengan Kapolres, Kapolsek dan sebagainya, ternyata beberapa napiter yang sudah pulang, yang sudah kembali, mereka bermukim di Tojo Nauna, mencari kehidupan di Tojo Nauna. Maka tetap kita jadikan Tojo Nauna wilayah kita untuk melakukan operasi Madagoraya. Kita membina mereka di sana. Untuk Palu sendiri? Palu ada beberapa, tapi kita tidak jadikan karena rutin. Ini Polda ada di Palu, Polres Palu ada di Palu, tapi kita fokus di 4 kabupaten itu. Polda pasti Palu jauh pasti lebih baik kita lakukan pembinaan terhadap mereka. Pak Kapolda, kalau kita melihat jaringan-jaringan terorisme, begitu kita bicara dunia kemudian Indonesia spesifiknya ke Poso, kita tahu bersama ada JI, kemudian ISIS dan MIT begitu Pak Kapolda. Apakah memang jaringan ini terorganisir begitu Pak Kapolda, ya sehingga kemudian banyak yang ingin ke sana begitu, rekrutmennya begitu gampang? Gini, waktu saya Kapolres bermula kita bisa memetakan ternyata di Polres Poso itu ada JI, bahkan pendoktrinnya ada JI. Ya, kita di sana pada satu operasi tertembak Ustadz Rian, dan itu tokoh JI, ya kan? Hasil pemeriksaan yang dicari pada saat itu hasil pemeriksaan beberapa teman-teman yang ada di Nusa Kambangan, di mana waktu saya di BNPT, ya memang JI ada di Poso. Waktu itu kelompok JI memang ada di Poso. Berarti
yang mendoktrin, yang mendidik anak-anak Poso dari ZI. Kemudian terorisme berkembang, global ini berkembang, ada namanya ISIS, ya ada namanya ISIS, ternyata Santoso yang ada di Gunung Guru berbaiat sama ISIS, dan dia mengundang kelompok-kelompok, mengundang siapa saja mujahid yang ingin bergabung dengan ISIS yang ada di Sulawesi Tengah, di Poso waktu itu. Itu Santoso. Jadi kemudian setelah mereka berbaiat sama ISIS, mereka menamakan diri MIT. Mujahidin dan Indonesia Timur. Mujahidin Indonesia Timur, dan ketua kelompoknya waktu itu, panglimanya adalah Santoso. Ya. Jaringan yang terorganisir dengan baik Pak Kapolda, ini semuanya ada relate-nya, ada hubungannya sama-sama semua. Iya. Waktu itu Santoso itu dapat uangnya itu dari kelompok Mujahidin, dari kelompok-kelompok ISIS yang melakukan hack secara komputer itu, mengambil uang orang yang ada jaringan di Medan. Justru itu, ya nyambung semuanya. Bahkan yang datang ke sini kan kita lihat ada dari Bima, ada dari Bandung, ada dari Jawa Tengah, ya kan ada semua. Operasi Tinombala dapat semua kita. Justru ya terhubung dengan semua. Gitu. Tapi kami percaya Pak Kapolda, komitmen Polri, TNI, tadi telah disinggung bersinergi bersama TNI pun juga, ini akan terus menuntas bersama. Semua kasus terorisme, tidak hanya di Sulawesi Tengah, di mana saja begitu Pak Kapolda. Ya, saya sampaikan kepada masyarakat Indonesia, keberhasilan operasi Tinombala dan operasi Madagoraya ini, itu adalah keberhasilannya operasi TNI dan Polri bersama masyarakat. Gak mungkin Polri dan kelompok-kelompoknya atau TNI dengan ini sendiri, nggak ada. Bahwa kita di sini komitmen bahwa keberhasilan semua operasi yang ada di Sulawesi Tengah ini adalah keberhasilan teman-teman TNI, keberhasilan dari Polri dan masyarakat. Karena ini semua saling menghargai dan saling membantu. Tanpa masyarakat, tanpa TNI, tanpa Polri nggak bisa semua. Jadi setelah ini bergandengan tangan semua, kita dapat berhasil semuanya. Baik. Pak Kapolda, kita akan break lagi dan nanti saya akan kembali ke segmen 3. Ada satu pernyataan Pak Kapolda yang saya catat, yang saat itu kemudian memberikan arahan kepada anggota. Pak Kapolda menyatakan memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya. Merendahkan dan menistakan manusia berarti merendahkan dan menistakan penciptanya. Pak Kapolda akan bahas dan jawab ini. Tetap bersama kami di Podcast Presisi Polda Sulteng. Perbincangan yang menarik ya, dan juga tentunya memberikan edukasi bagi kita semuanya, bagaimanakah kemudian keterlibatan dan juga komitmen dari Polri, khususnya Polda Sulawesi Tengah, dalam menanggulangi dan memberantas kasus terorisme, radikalisme yang ada di Sulawesi Tengah, tepatnya juga di bumi Sintu Maroso atau di Kabupaten Poso begitu. Operasi Madagoraya 2023 masih akan terus dilanjutkan, yang lebih akan sangat fokus nanti untuk membantu warga ataupun juga memberikan pencerahan kepada warga untuk tidak lagi terpapar dan memberikan jaminan Kamtipmas kepada warga Poso khususnya. Ada pemetaan 4 kabupaten kepunci akan menjadi konsentrasi dari pihak Polda Sulteng, yaitu Poso, Tojo Unawana, Parigi Motong dan juga Kabupaten Sigi begitu. Saya akan kembali berbincang bersama Kapolda Sulawesi Tengah, Dr. Andus Rudi Sufaryadi, Pak Irjen Pol Dr. Andus Rudi Sufaryadi. Pak Kapolda, ada tidak kemudian kendala dan kesulitan yang dihadapi anggota Pak selama ini dalam melaksanakan tugas operasi Madagoraya? Pasti ada saja, karena apa? Karena masyarakat juga kan tidak terbuka semuanya. Harusnya kalau masyarakat tahu, oh ini ada tetangga saya terpapar, oh ini ada tetangga saya mengikut pengajian eksklusif, ini yang ngajinya berbeda dengan yang lain-lainnya, atau selalu berkelompok dengan yang lainnya. Kalau itu kita cepat dapat, harusnya cepat kita netralisir. Jadi saya menghimbau kepada masyarakat, maulah membuka diri, mau menyampaikan kepada kita atau kepada siapapun juga nanti masyarakat, sehingga kalau ada yang terpapar mudah kita tanganinya sebelum menjadi besar, sebelum melakukan kesalahan. Karena yang terpapar ini bisa oleh kelompok, bisa oleh media, dan bisa terpapar sendiri di rumahnya, ya kan? Dengan handphone aja mereka bisa terpapar sendiri. Itu yang harus kita jaga. Baik. Tapi Pak Kapolda melihat kenapa kemudian banyak yang sebelumnya itu menjadi partisipan gitu Pak Kapolda? Apakah memang dari level edukasinya juga ini berkaitan begitu? Yang paling bisa membantu untuk subsidi para anggota terorisme pada saat para DPO? Begini, ada beberapa hal mereka terlibat itu. Yang pertama karena solidaritas. Jadi solidaritas yang pertama itu karena solidaritas. Yang kedua, ya kalau tidak eksis, tidak di kelompok mereka. Itu satu.
Yang ketiga, karena terpapar oleh doktrin bahwa memberikan bantuan dan lain sebagainya itu sama dengan berjihad. Oke, ada pahalanya. Ya, ada pahalanya. Nah itu, karena kita juga melakukan ada 2 penanganan, baik itu soft approach maupun hard approach. Ya, semua pendukung logistik waktu itu Tinombala saya tidak, semuanya harus kita hukum. Sama seperti mereka, karena tanpa supporting ini di atas tidak bisa berjuang. Betul. Nah, dengan upaya itu maka berkurang yang mendukung. Itu. Tapi kita juga melakukan pembinaan terhadap mereka supaya mereka tidak mensupport. Ya itu juga kita lakukan dua-duanya, baik penegakan hukum dan pembinaan kita lakukan dua-duanya. Sehingga ya sampai hari ini kita bisa ungkap semuanya. Iya, karena Pak Kapolda banyak yang bertanya, kenapa kemudian mereka bisa survive di tempat persembunyian mereka, para DPO ini? Artinya ini banyak subsidi logistik yang kemudian diberikan, akibat bisa dapat pahala begitu, atau bisa dapat hal-hal yang baik. Dan ini akan diputus salurannya, Pak Kapolda. Ya, semula seperti itu, tapi kan berkembang dengan banyaknya yang tertangkap supporting, yang memberikan makanan, dan hukumannya cukup tinggi. Nah, ini sangat membantu mengurangi mereka naik ke atas. Walaupun masih ada yang sembunyi-sembunyi, terlihat dari 6 terakhir, saya Kapolda yang kedua ini dalam operasi Madagoraya, semua bahan makanan dan logistik yang ada itu udah tidak seperti waktu operasi Tinombala. Oke. Iya, gitu ya. Alirannya harus diputus. Udah diputus aliran itu. Karena diputus. apa? Mereka masih bawa pisang-pisang mentah, bawa alpukat mentah. Artinya kan makanan kurang. Kalau dulu kan, waduh masih banyak yang matang-matang. Pak Kapolda, dengan tewasnya Pak Guru atau Askar di September, Pak Kapolda jamin ini adalah DPO yang terakhir. Saya yakin ini DPO terakhir dan tidak ada lagi. Kenapa? Karena situasi di Gunung Biru sudah kondusif, masyarakat juga sudah paham dan sedang diadakan edukasi agar masyarakat menjaga kampungnya masing-masing. Dan saya yakin itu DPO yang terakhir karena saya bekerja sama dengan Densus, dengan teman-teman TNI, bahwa kita sepakat semua kita akan menjaga dan ini adalah DPO terakhir. Masyarakat banyak yang kemudian punya pekerjaan di sana adalah sebagai petani atau pekebun begitu. Mereka akan sangat leluasa Pak Kapolda untuk berkebun atau untuk bertani. Tidak ada lagi gangguan, tidak ada lagi ancaman. Pak Kapolda lihatnya akan seperti itu? Jaminannya akan seperti itu? Saya bahkan sama Pak Gubernur saya sampaikan, sama Bupati Poso juga sampaikan. Ini ekonominya akan naik. Pasti dia. Hasilnya akan lebih bagus daripada waktu masih ada DPO. Nanti kita lihat perkembangannya, kita sama-sama lihat apa yang dihasilkan. Karena coklat di sana bagus, semua bagus. Mudah-mudahan akan menjadi baik ekonominya masyarakat. Apalagi dengan menjelang adanya ibu kota negara. Ya, Sulawesi Tengah diproyeksikan sebagai salah satu lumbung untuk kemudian mensubsidi berbagai hasil olahan. Dan dengan tertangkapnya atau terselesaikannya DPO terakhir, kita bisa menjadi provinsi yang aman. Ya, insya Allah. Insya Allah provinsi ini harus provinsi yang aman karena kita akan karena kita akan menjadi penyangganya ibu kota nanti. Baik. Pak Kapolda, pernyataan Bapak di beberapa bulan lalu saat itu pun juga dalam satu acara mengatakan memuliakan manusia berarti memuliakan penciptanya, merendahkan dan menistakan manusia itu sama dengan merendahkan dan menistakan penciptanya. Esensi dari kalimat ini, Bapak. Kita sama, terlahir dengan kelebihan dan kekurangan. Manusia itu makhluknya Allah SWT, dilahirkan sama semua kita. Jadi siapapun yang diberi kesempatan untuk memimpin, siapapun yang diberi kesempatan untuk jadi anak buah, siapapun yang diberi kesempatan untuk menjadi siapapun yang ada di masyarakat, sama perannya. Tidak ada yang rendah, tidak ada yang tinggi. Mari sama-sama kita muliakan bahwa kita harus hidup berdampingan walaupun berbeda-beda suku, beda agama, dan beda kepercayaan. Apalagi kalau kita bicara Sulawesi Tengah, heterogenisme, kita bermacam-macam, ya. Kita tahu agama di sini toleransi pun luar biasa, sukunya banyak begitu Pak Kapolda. Pak Kapolda melihat Sulawesi Tengah hidup dalam keberaneka-ragaman, toleransi yang sangat tinggi. Bahkan Indonesia Mini ada di sini. Indonesia Mini ada di Sulawesi Tengah. Kenapa kita Indonesia Mini ada di Sulawesi Tengah, Pak Kapolda? Budaya Bali yang luar biasa ada di sini. Orang Jawa juga banyak di sini. Orang Bugis banyak di sini. Orang Manado banyak di sini. Semua budaya campur di sini semuanya. Ya kan? Campur semua. Dan wah,
Kita punya kegembiraan, yang senang. Bahkan beberapa media saya lihat masyarakat yang hidupnya gembira ada di Sulawesi Tengah. Oke. Iya, jadi ya itu yang harus kita terus sama-sama gelorakan. Bagaimana sebenarnya Pak Kapolda biar kita bisa sama-sama menjaga nilai toleransi? Artinya kita kembali ke falsafah kita adalah Pancasila. Ya. Tadi di awal Pak Kapolda bilang banyak yang kemudian ingin mendirikan negara dengan syariat Islam, ya, yang tidak sepaham dan sepadan dengan Pancasila. Namun sekali lagi ideologi Indonesia adalah 5 sila tersebut. Apa yang harus kita punya Pak Kapolda sama-sama? Ya, kita harus yakin, kita harus jaga, dan kita harus beri doktrin anak-anak kita dari kecil. Memang hanya satu-satunya Pancasila ini yang bisa menjaga negara ini utuh. Karena kalau tidak ada Pancasila ini, ya apalagi yang bisa menjaga negara ini. Itu karena keberagaman dan Pancasila ini adalah tiangnya kita. Jadi dengan Bhinneka Tunggal Ika dan Pancasila yang ada di Indonesia ini, itu yang harus dipelihara sama-sama dan itu yang harus kita jaga sama-sama. Dan sekali lagi Taman Mini atau miniatur Indonesia ini bisa menjadi taman mini kita juga begitu ya. Miniatur Indonesia itu ada di Sulawesi Tengah. Baik, Pak Kapolda, ada hal-hal yang kemudian menyulitkan kalau kita sedikit flashback ketika Pak Kapolda melakukan operasi Madagoraya, memimpinnya begitu. Gini, ada cerita lucu, cerita asik begitu Pak Kapolda, atau justru cerita-cerita yang ini saya tertantang begitu bersama? Saya sering sekali menyampaikan baik kepada seluruh anggota saya, kepada masyarakat. Semua tugas yang diberikan kepada kita itu adalah takdir kita, jalani semua. Jadi lakukan semua dengan gembira. Kadang-kadang orang tanya, bagaimana meraih sukaria bergembira dalam tugas sementara tantangannya seperti itu? Ya saya bilang enggak. Nomor satu, banyaklah bersyukur di dalam setiap tugas sehingga kita tahu apa itu bahagia. Jangan cari bahagia dulu, baru kita bersyukur. Ya, saya ulangi, jangan kita mencari bahagia dulu, baru kita bersyukur. Bersyukur dulu. Bersyukur dulu yang banyak. Pasti bahagia itu akan ketemu. Walaupun tugasnya di medan yang begitu sulit, Pak. Dimanapun kita bertugas, karena di mana-mana ada kebahagiaan yang harus kita dapat, yang harus kita raih. Tapi Pak Kapolda melihat medannya sangat sulit begitu bertugas di Poso, bertugas di Sulawesi Tengah, ke Gunung Biru. Saya kan Biru. udah kemana-mana, ya. Ke Papua saya pernah, di Papua, Maluku. saya ke Aceh bolak-balik juga, saya di Ambon, saya di mana-mana. Ya Medan akan seperti itu, tapi ya itulah, bersyukur, kita raih bahagia dan gembira. Jika diberikan amanah, mandat menjadi Kapolda Sultan hingga Pak Kapolda pun juga nanti mungkin akan selesai begitu. Masa purnanya atau memasuki berakhirnya tugas begitu, Pak Kapolda akan mau untuk bersama-sama dengan kami di Sulawesi Tengah. Saya kan hidupnya tidak pernah bisa memilih, dan saya belum pernah memilih. Jadi saya akan menjalankan takdir saya, apa yang Allah berikan sama saya, itu yang saya kerjakan, dan saya akan maksimalkan semua yang ada sama saya. Baik. Dan saya pasti bersyukur supaya saya meraih bahagia. Pak Kapolda ada sebutan baru. Pak Kapolda disebutkan sebagai jenderal pembawa kedamaian di bumi Sintu Maroso, Poso. Pak Kapolda membawa kedamaian, Pak, bersama gubernur dan jajaran pemerintah lainnya. Saya hanya bekerja ikhlas saja. Masyarakat menyampaikan ya yang terbaik, apapun juga, menggelar apapun juga. Yang penting saya bekerja ikhlas, saya lakukan dengan ikhlas. Semua pekerjaan saya lakukan dengan gembira, saya lakukan dengan bahagia, dan saya banyak bersyukur. Semua itu saya serahkan sama masyarakat. Walaupun ancaman sudah berkali-kali Pak Kapolda, sudah pernah hampir ditembak, sudah ditembak bahkan, kemudian sudah ada beberapa yang datang ke rumah begitu Pak Kapolda, tapi masih ingin terus menjaga. Saya selesaikan marwah, semua pekerjaan saya harus. Berat tidak Pak Kapolda ketika akhirnya mendapatkan pengakuan seperti ini, jenderal yang membawa kedamaian? Berat sekali, karena saya harus menjaga damai terus. Bagaimana caranya harus damai terus, wah luar biasa. Ini berat sekali, tapi ya itu takdir saya jaga. Baik. Pak Kapolda, kita kan jelang Natal, tahun baru.
Ya, artinya kalau kita bicara Poso pun juga masyarakat banyak beragama Nasrani di sana. Apa jaminan ketika warga Poso Sulawesi Tengah, Poso khususnya untuk bisa merayakan hari bahagia mereka? Kita lakukan kegiatan, saya sampaikan di awal, selama waktu saya Kapolres, waktu saya Kapolda 2016-2018 dan Kapolda sekarang, saya akan bernatal di Poso. Akan bernatal di Poso? Ya, dan saya di akan tahun ada ini di Tentena. Akan ada di Tentena. Kenapa memilih kota Tentena, Pak Kapolda? Karena itulah simbolnya. Iya. Poso. Iya. Di hari Natal. Dan saya ada di sana. Baik. Pak Kapolda, saya melihat mata atau gestur Pak Kapolda begitu cinta ya Pak ya. Sangat cinta Poso. Karena apa yang sudah Bapak lakukan bagi kami ini menjadi satu hal yang sangat membahagiakan, membanggakan kami begitu Pak Kapolda. Iya. Akan ada program-program apa di 2023 mendatang Pak Kapolda? Ada kita tidak bicara operasi Madagoraya, tapi kita bicara secara umum begitu. Pak Kapolda konsentrasinya apa begitu Pak Kapolda? Ya. Di Poso itu saya Kapolres, orang panggil saya Kapolres. Saya Kapolda 2016 masih panggil Kapolres. Hari ini kalau ketemu saya panggil saya masih Kapolres. Ya saya berarti harus cinta Poso dan saya cinta Kapolres itu. Baik. Bahkan sekarang sebutannya bisa juga dipanggil jenderal, membawa kedamaian. Itu berat karena harus saya jaga damai terus. Harus damai terus Pak Kapolda ya. Ya tentunya kalau kita bicara tentang tubuh atau institusi Polri, inilah yang menjadi tugas Pak Kapolda bersama dengan anggota lainnya, teman-teman lainnya begitu Pak Kapolda. Bagaimana mengayomi kami, memberikan keamanan dan ketertiban untuk kami. Pak Kapolda akan sangat terus memberikan soft approach, pendekatan yang soft kepada warga untuk biar Polri, khususnya Polda, lebih dekat lagi kepada warga. Ya, betul. Saya juga sampaikan ke jajaran sama seperti itu, bahwa kita harus dekat dengan masyarakat, sehingga kita bisa dicintai oleh masyarakat. Baik. Iya, kesulitan tidak ada lagi Pak Kapolda ya. Ya, begini. Khususnya kalau kita bicara Poso. Kan nggak mudah ya, tapi ya kesulitan harus pasti lewat semuanya. Ya, udah saya sampaikan tadi. Udah sampaikan sampai tadi. lewat semuanya. Karena sekali Pak Kapolda menjalankan ini semuanya atas dasar takdir dan atas dasar bahagia serta bersyukur begitu Kapolda. Bagaimana kemudian Pak Kapolda bisa membimbing dari anggota Polda Sulteng untuk bisa lebih solid lagi integrasinya dan juga presisinya, ini yang menjadi program dari kepolisian. Saya bilang semua kegiatan, semua apapun juga dimulai dari pimpinannya. Saya bilang, sama anggota juga begitu. Kalau mau lihat bersyukur, ya dari kita. Kalau mau lihat cara hidup bertetangga juga dari saya. Cara hidup berkeluarga, lihat sama seperti saya. Dan cara berhidup dengan anggota, contoh saja, yang ada di depanmu. Ada komandanmu, ikutin. Itu aja. Yang terakhir Pak Kapolda, pesan untuk kami. Dan pesan untuk kedamaian. Pesan untuk tidak lagi ada warga yang kemudian mau untuk direkrut untuk ikut paham radikal, paham teroris. Kita sama-sama jaga kedamaian. Begini, bumi Sulawesi Tengah, bumi Tadulako ini adalah bumi yang ditakdirkan Allah dengan beragam sumber daya alam yang luar biasa. Siapa lagi yang akan menjaga, siapa lagi akan memanfaatkan, siapa lagi akan membangun, kalau bukan masyarakat Sulawesi Tengah. Untuk itu saya berharap, mari kita sama-sama jaga persaudaraan, mari sama-sama kita jaga Kamtipmas di Sulawesi Tengah. Semoga dengan terjaganya itu, Sulawesi Tengah akan menjadi provinsi yang naik terus peringkatnya di tingkat nasional, secara ekonomi dan secara kehidupan. Bahkan kita diproyeksikan sebagai provinsi yang nanti akan menjadi supporting untuk IKN nanti. Karena atau ibu kota negara karena banyaknya potensi alam yang ada di daerah kita. Bahkan sumber pertanian, sumber makanan, sayur, mayur dan sebagainya, Kalimantan Timur kan sampai hari ini banyak dari Sulawesi Tengah. Lumbungnya dari sini. Dari sini lumbungnya. Ya, itu harus sama-sama kita jaga. Semoga nanti kita menjadi supporting utamanya nanti untuk di IKN. Salah satu yang kemudian juga disenangi oleh Pak Kapolda dengan berkaitan terhadap sumber alam kita adalah underwater kita. Ini menjadi closing statement juga di Pak Kapolda. Sangat suka menyelam. Berapa kali frekuensinya Pak Kapolda? Saya karena kalau ada waktu senggang, ya saya melihat di bawah laut itu adalah ciptaannya Allah yang tidak banyak orang melihat. Dengan begitu saya bisa banyak mensyukuri hal-hal yang luar biasa ada di bawah laut.
Bahkan surprise-nya adalah Danau Poso pun juga sudah diselami begitu Pak Kapolda ya. Makanya Tentena Poso menjadi kecintaan Pak Kapolda. Terima kasih banyak Kapolda Sulawesi Tengah, Irjen Pol Dr. Andus Rudi Sufahriyadi atas waktunya. Pak Kapolda sekali lagi menjadi jenderal yang membawa kedamaian di bumi Sintu Maroso khususnya dan juga bumi Tadulako. Terima kasih Pak Kapolda. Sehat selalu Bapak. Ya. Terima kasih banyak. Baik. Viewers, inilah yang menjadi perbincangan saya bersama Kapolda, sosok yang kita kagumi bersama, yaitu Bapak Irjen Pol Dr. Andus Rudi Sufahriyadi. Apa yang menjadi cerita dari beliau, mungkin waktunya singkat begitu untuk kita bisa mengulik dan membahas. Tapi satu pesan yang kemudian bisa kita tangkap adalah bagaimana kita bisa menjaga toleransi, nilai keberagaman, nilai Pancasila, terutama untuk kita bersama untuk menjaga kedamaian di negeri Sulawesi Tengah, di bumi Tadulako. Terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi untuk episode berikutnya di podcast Presisi Polda Sulteng. Saya Julius Efrain pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam presisi.